sekolah swasta yang ada di Medan. Saya tamatan dari Unimed. Jadi kalau dulu itu IKIP Medan, jadi belum ada dulu Unimed ya. Jadi tamatan IKIP Medan tahun 1996. Belajar biologi ini sangat rumit karena itu ada metode hafalan ya Bu, ada bahasa-bahasa Latin yang harus dihafal, yang itu sangat banyak. Nah, dan itu sangat susah sama lidah orang Indonesia itu sendiri. Nah, gimana Bu? Oh begitu ya Pak ya. Nah jadi bagaimana caranya supaya mudah belajar biologi itu? Nah jadi saya ada punya trik ya. Nah yang pertama bagi saya, pengertian dari istilah itu sangat atau mutlak harus kita pahami ya. Jadi seperti ada kata-kata atau konsep yang kita harus tahu ya. Nah jadi misalnya ini tadi jaringan epidermis ya. Nah jadi ada istilah di situ epi dan dermal, berasal dari kata epi dan dermal ya. Nah epi itu artinya permukaan, dermal ya atau kulit. Nah jadi boleh dikatakan berarti itu jaringan yang terdapat pada permukaan, berarti dia menutupi. Nah jadi nanti apabila kita mengingat kata-kata epi ini tadi permukaan, kalau ada nanti istilah-istilah yang lain ya, kita temukan misalkan di situ ada epi. Nah misalkan pertumbuhan epigel, perkecambahan epigel. Nah epi itu tadi permukaan, berarti nanti boleh kita katakan ya, berarti di situ kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah ya. Nah jadi kalau itu seperti itu dia mudah mengingatnya, jadi kita harus tahu ya istilah-istilah itu ya. Nah kemudian berikutnya menurut Ibu bagaimana lagi cara mudah? Boleh dengan disingkat. Kalau ini sudah biasa dilakukan misalnya guru-guru bimbel ya. Nah jadi boleh dia disingkat. Nah, misalnya untuk daur hidup daripada sporozoa ya, daur hidup daripada penyebab nyamuk malaria. Nah boleh disingkat. Nyonya Mamigios, mantan burung STM katanya ya. Dalam tubuh nyamuk itu tadi nyonya, mami, makrogamet, mikrogamet, kemudian gios, zigot ya, kemudian ookis. Nah kemudian tadi STM ya, sporozoid, tropozoid, merozoid, itulah dia dalam tubuh manusia ya. Nah jadi kira-kira seperti itu boleh diringkas ya. Kemudian juga yang jelas istilah itu harus kita ingat ya, supaya dengan mudah nanti bisa memahami istilah-istilah yang lain. Nah, please diringkas ya Bu, dibuat versi kalian, nggak mesti versi gurunya juga. Yang penting supaya kalian ingat apa singkatan pelajaran tersebut, ya kan? Biasanya anak-anak muda suka nyingkat-nyingkat nama orang, suka nyingkat-nyingkat sesuatu. Jadi kalau misalnya pelajaran dimasukkan dalam pelajaran biologi udah gampang ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira penting nggak belajar biologi ini dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari, Bu? Oke, nah jadi mengenai seberapa pentingkah belajar biologi itu? Nah jadi bagi saya sendiri ya tentunya sangat penting sekali belajar biologi ya. Karena apa? Karena sangat langsung ya nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah misalkan kamu belajar tentang proses pencernaan makanan, nah jadi kita tahu ya, karena langsung tadi bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari, makanan yang sehat, kemudian kamu bisa menghitung berat badan ideal kamu, apakah tubuh kita sudah overweight ya, berat badan ideal, kemudian bagaimana mengatasinya. Nah jadi selain daripada itu banyak sekali manfaatnya ya, yang langsung tadi bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi walaupun kita bukan jadi dokter, bukan jadi dosen ya, bukan jadi guru, tapi dia itu nyata, dia langsung manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut Ibu sangat penting kita pelajari ya. Nah jadi itu tadi karena menyangkut semua, hampir semua dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pelajaran kelas 11 ya, ada sistem pernapasan ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Nah belajar tentang apa dampak daripada merokok bisa menyebabkan kanker. Nah jadi itu masih sebagian daripada pelajaran
pelajaran kita biologi itu tadi, belum lagi kita belajar misalkan masalah tumbuhan, bagaimana tumbuhan menghasilkan O2. Nah, jadi kita sangat dibutuhkan bagaimana kita supaya kita itu bisa menyeimbangkan kehidupan kita dengan alam, ya, ada ekosistem. Nah, jadi saya rasa banyak sekali manfaatnya, di samping lagi manfaat-manfaat yang lain. Nah, boleh kamu cari, nah kelas 12 tentang genetika lagi, ya, kamu sendiri bisa melihat atau boleh kira-kira memilih. Nah, kira-kira bagaimana nanti calon saya supaya anak saya mempunyai keturunan yang lebih bagus, kan gitu ya kan. Nah, semua orang menginginkan supaya keturunannya lebih bagus, kan gitu. Kalau kita udah punya gen seperti ini, maunya kita carilah gen yang paling tidak bisalah lebih dominan supaya hasilnya pun lebih baik, lebih menguntungkan gitu ya. Nah, jadi aku rasa begitu banyak manfaat biologi itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya lihat Ibu sedang ada praktek ya. Nah, praktek ini kira-kira praktek apa nih? Ada daun-daun banyak ini, ada daun-daun. Ini kira-kira praktek apa nih? Jadi Pak tadi belajar tentang jaringan, ya, jaringan permanen atau jaringan dewasa, yaitu tadi epidermis, ya. Nah, jadi epidermis itu, itulah tadi yang Ibu bilang, epidermis itu artinya jaringan yang ada pada permukaan setiap organ tubuhan. Jadi ini jaringan epidermis itu melindungi dia, Pak. Ya. Nah, jadi karena fungsinya melindungi, jadi dia modifikasinya pun banyak. Ada dia untuk duri tadi, supaya kalau kita pegang, jadi kita sudah kena durinya. Itu dia contohnya dia melindungi. Kemudian juga ada yang menjadi stomata. Nah, jadi ini mau saya lihat tadi itu tentang stomata. Ada eosin. Eosin itu adalah untuk pewarna supaya lebih bagus kita lihat di bawah mikroskop supaya lebih jelas warnanya. Kemudian ada pipet tetes. Ini pipet tetes untuk mengambil eosin. Kemudian ada objek glass, ya. Kemudian ada kaca penutup atau cover glassnya. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, yang pertama dulu kita ambil jaringan epidermis pada tumbuhan, ya, bisa kita dengan mengoyakkannya bagian luar atau bisa dengan menggunakan pisau silet. Nah, setelah kita ambil sedikit ini, ya, bagian yang warna putih, ya. Nah, itu dia epidermisnya. Terus kita buatlah dia di bawah. Kemudian kita buat dia di objek glass, ya, di objek glass. Nah, seterusnya kita teteskan 1 atau 2 tetes eosin, ya. Nah, kemudian kita tutup dengan kaca penutup. Nih, kita tutup dengan kaca penutup cover glassnya. Nah, seterusnya kita lihat, kita amatilah di bawah mikroskop. Nah, setelah kita letakkan objek glass di dalam mikroskop, kemudian kita putar tadi makrometer skrupnya. Nah, nanti sampai dia jelas, ya. Nanti akan kita dapatkan stomata tersebut yang terdapat pada jaringan epidermis. Nah, ini dia stomatanya, ya. Nah, jadi stomata itu nanti dia akan tersebar, ini ya. Nah, jadi tergantung kepada jenis tumbuhannya. Jadi ada beberapa tumbuhan dia sangat jelas dia, kadang dia sangat banyak, kadang dia sedikit. Nah, jadi dalam hal ini tadi yang Ibu ambil adalah tumbuhan hibiscus, Hibiscus rosa sinensis atau bunga kembang sepatu. Nah, jadi ini ada begitu banyak. Nah, disinilah terjadi pertukaran O2 dan CO2. Jadi pada siang hari nanti ini akan membuka, ya. Nah, sehingga terjadilah pertukaran O2 dan CO2 tersebut. Saksikan channel YouTube saya selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like,
dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Sampai jumpa.